Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chandrika Kumaralita. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Ya, apa kabar nih semua? Ibu harap kalian baik-baik aja ya. Tetap semangat meskipun kita sedang belajar di rumah. Oke, kita masuk ke materi. Oke, standar kompetensi yang akan kita capai di sini adalah menerapkan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi pola barisan dan deret bilangan. Yang kedua, menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika. Dan yang ketiga, menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan deret aritmatika. Selanjutnya, kita kenal dulu nih apa nih sejarah barisan dan deret aritmatika. Oke, dia ditemukan oleh Johann Carl Friedrich Gauss atau Gauss, dilahirkan di Braunschweig, Limburg, Jerman pada tanggal 30 April 1777. Nah, ini sosoknya. Ada beberapa cerita tentang kegeniusan awalnya. Nah, saat belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengkoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Selanjutnya, menurut cerita, pada umur 10 tahun, Gauss muda membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa perhitungan deret. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah 100. Metode yang mengira daftar angka-angka dari 1 sampai 100 adalah penambahan yang berurut, memasangkan terminologi dari kebalikan yang tiada batas dan hasil jumlah yang serupa. 1 ditambah 100 sama dengan 101, 2 ditambah 99 sama dengan 101, 3 ditambah 98 sama dengan 101, dan seterusnya. Untuk suatu total penjumlahan dari 50 kali 101 sama dengan 50.050. Metode yang diperkenalkan Gauss di usia beliau itu masih belum tergantikan hingga saat ini. Oke, kita masuk ke apa nih? Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ibu punya ini nih, ada 2, 8, 14, 20, 26. Selanjutnya ada 6, 14, 22, 30. Dan selanjutnya, apa persamaan dari barisan-barisan tadi? Nah, tadi ada 4 barisan. Kalau kalian perhatikan nih, barisan yang terbentuk adalah yang pertama, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang kedua ada 1, 8, 15, 22, 29. Yang ketiga ada 2, 8, 14, 20, 26. Dan yang keempat ada 6, 14, 22, dan 30. Di mana selisih 2 suku berurutan pada tiap barisan selalu tetap, yaitu ini 5 ke 6 itu kan selisihnya 1, 6 ke 7 1. Ini 1 ke 8 itu selisihnya 7, 8 ke 15 7, 15 ke 22 itu 7, 22 ke 29 7. Nah, sama kayak yang barisan ketiga, ini selisihnya 6, dan yang keempat ini tuh kan selisihnya adalah 8. Nah, barisan bilangan yang demikian ini dinamakan barisan aritmatika. Oke, sehingga secara umum barisan aritmatika didefinisikan sebagai berikut. Misalkan UN menyatakan suku ke N suatu barisan, maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika jika UN plus 1 dikurangi UN selalu bernilai tetap untuk setiap N. Nah, UN plus 1 min UN ini disebut beda barisan atau dilambangkan B. Dapat ditulis seperti ini ya. Oke, selanjutnya, jika suku pertama barisan aritmatika adalah A dengan beda B, maka mulai dengan suku pertama A jumlahkan dengan beda B. Nah, lalu kita tuliskan jumlahnya seperti ini.
Misalnya U1A, terus U2A ditambah B, U3 ini ditambah B lagi, berarti A ditambah 2B ditambah B lagi, A ditambah 3B, ini ditambah B terus. Nah, sehingga UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Gitu. Sehingga barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai dengan UN itu A ditambah B seperti tadi ya, A ditambah 2B sampai dengan titik-titik A ditambah N-1 dikali B. Oke, selanjutnya. Nah, dengan demikian, suku ke N barisan aritmatika dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya A itu adalah suku pertama, B adalah beda. Oke. Kita masuk ke contoh soal ya. Yuk. Diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 3 dan U8 sama dengan 13. Tentukan suku pertama dan bedanya. Dan yang ke B, suku ke-50. Wah, kita coba ya. Smart, ayo. Ya, kita jawab. U8 itu kan sama dengan A ditambah 8 dikurangi 1 kali B. Jadinya A ditambah 7B. Berarti sama dengan tadi 13. U3 sama dengan A ditambah 2B. Sama dengan 3. Nah, ini kita eliminasi. Kita kurangkan sehingga 5B sama dengan 10. B sama dengan 2. Oke, B sudah kita ketahui bahwa B sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan awal. Kita cari A sehingga A sama dengan min 1. Nah, untuk yang B, kita cari suku ke-50. Caranya bagaimana? Kita kembalikan ke rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kalau U50 gimana sih? Nah, tinggal kita substitusikan A-nya kan tadi min 1, terus N-nya 50, B-nya 2. Kita hitung hasilnya adalah 97. Ya, gampang kan? Ya, kita bisa hitung dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, selanjutnya kita membahas apa? Nilai tengah. Ya, nilai tengah. Barisan bilangan yang memiliki suku tengah apabila banyak sukunya ganjil. Jika suku ke T atau UT merupakan suku tengah, maka banyaknya suku adalah UT-1 dan suku terakhir adalah suku ke 2T-1 atau U2T-1 sehingga diperoleh hubungan UT sama dengan setengah dikali U1 ditambah U2T-1. Nah, karena U2T-1 merupakan suku terakhir dari daerah tersebut dan U1 merupakan suku awal, maka UT sama dengan setengah dikali U awal ditambah U akhir, atau UT sama dengan setengah ditambah A plus UN. Maaf ya, ini setengahnya jadi lari ke sini, nggak tahu. Ini seharusnya di sini ya teman-teman. Ya, Ibu harap untuk barisan aritmatika tadi kalian paham ya. Nah, kita masuk ke deret aritmatika. Oke, apa itu sih? Nah, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Jadi, cirinya adalah penjumlahan. Oke. Nah, bentuk umumnya seperti ini, atau bisa diubah seperti ini. U1 kan A, U2A plus B, U3A plus 2B, sampai dengan UN A plus N-1 kali B. Kita dapat menentukan suku-suku pada deret aritmatika sebagai berikut. Misalkan jumlah N suku pertama deret tersebut dilambangkan dengan SN, maka SN sama dengan A ditambah A plus B sampai dengan
A ditambah N-2 kali B ditambah A ditambah N-1 kali B. Nah, ini kan kalau untuk penjumlahan kan boleh dibalik ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita balik seperti ini. Sehingga kalau kita jumlah 2SN sama dengan 2A ditambah N-1 kali B ditambah 2A ditambah N-1 kali B ditambah bla 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 sama dia 2A ditambah N-1 kali B. Sebanyak N. Nah, oke. Nah, dari situ kita peroleh 2SN sama dengan N ditambah 2A ditambah N-1 kali B. Nah, dari sini Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Jadi jumlah N suku pertama dari aritmatika adalah sebagai berikut. Rumusnya ini. Nah, karena UN sama dengan A plus N-1 kali B, rumus Sn dapat ditulis seperti ini. Sn sama dengan N per 2 A plus UN atau Sn sama dengan N per 2 U1 ditambah UN gitu. Kenapa ditambah UN? Karena ini. Nah, karena UT itu sama dengan setengah A plus UN, rumus Sn juga dapat ditulis dalam sebagai berikut. Sn sama dengan N kali UT begitu. Nah, jadi kita bisa mencari rumus Sn dari mencari nilai Sn dari ini maupun dari UT sendiri. Oke, contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan jumlah bilangan bulat antara 250 dan 100 yang habis dibagi 7. Penyelesaiannya, jumlah bilangan bulat antara 215 dan 1000 yang habis dibagi 7 adalah kita cari A setelah 250 yang habis dibagi 7 dan mencari UN yang di antara 250 sampai dengan 1000 nilai terakhir yang habis dibagi 7. A-nya adalah 252, B-nya 7 dan UN-nya adalah 994. Sehingga UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita substitusikan 994 sama dengan 252 ditambah N-1 kali 7. Nah, kita peroleh N-nya sama dengan 107. Nah, udah kita ketahui kalau N-nya 107. Nah, kita masukkan ke rumus Sn. Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Maka S107 sama dengan 107 per 2 A-nya 252 ditambah 994. Maka S107 sama dengan 66.661. Begitu. Mungkin dari sini kalian bisa pahami dulu untuk contohnya supaya tidak bingung ya. Oke, kita masuk contoh lagi. Diketahui Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 3n. Tentukan suku ke-10 dari tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 3n. Nah, tadi kan kita ketahui rumus UN bisa dari Sn min Sn min 1. Nah, kita cari dulu S10-nya kita substitusikan ke rumus Sn ini, kita peroleh bahwa S10 adalah 230. Nah, S9 itu 189. Sehingga suku ke-10, ingat kalau suku itu U depannya. U10 sama dengan 230 min 189. Hasilnya 41. Oke, selanjutnya ada aplikasi barisan dan deret aritmatika.
Contoh kecil aplikasinya adalah sebagai berikut. Ini ada tangga dari sebuah rumah. Nah, biasanya tangga itu memiliki anak tangga yang ketinggiannya bertambah secara beraturan. Hal ini merupakan penerapan konsep barisan aritmatika. Dari bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan diterapkan untuk menganalisisnya. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Nah, itu salah satu bentuk aplikasi dari barisan dan deret aritmatika, teman-teman. Nah, tadi kita udah belajar tentang barisan, belajar tentang deret. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Tetap belajar di rumah ya teman-teman, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.